Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon waktunya sebentar sebelum ibadah ini kami akan mengumumkan daftar jemaat pada hari ini. Pada tanggal 19 Desember 2020 pada hari Sabtu akan dilaksanakan pemberkatan nikah. Yang pertama, Saudara putra dari Bapak Indrati, alamat Gunung Yogyakarta, Sambi Boyolali, dengan Saudari Claire putri Bapak Cornelis, alamat Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang kedua akan dilaksanakan pemberkatan nikah pada Sabtu tanggal 26 Desember 2020. Saudari Luciana Chandra Wijayati, putri Bapak Ibu Suwandi, alamat Bendungan Sambi Boyolali, dengan Saudara Dedi Rianto, putra Bapak Ibu Slamet, alamat Mbaki Sukoharjo. Yang ketiga, baptis dewasa pada tanggal 25 Desember 2020 akan dilayankan baptis dewasa atas nama Ahmad Budiono, alamat Gunung Puyuh, Catur, Sambi, Boyolali. Yang kedua, pengakuan iman atau sidi juga dilayankan pada tanggal 25 Desember 2020 atas nama Saudara Elia R. Bianto. Demikian warta jemaat, dan jemaat kiranya mengikuti ibadah pada saat ini yang akan dilayankan oleh Bapak P. Karis Yuli Sarwito. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah memasuki masa Natal tahun 2020 pada hari yang kedua. Bersama-sama kita mengkhususkan di dalam bacaan Advent kedua ini. Marilah kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus
serta persekutuan dengan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jika kita merasakan dan merenungkan pada masa Advent Natal tahun 2020 ini, kita akan menemukan hal-hal yang mungkin berbeda dengan seperti biasanya. Bagaimana kita mempersiapkan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, bagaimana kita merayakan kasih sukacita Tuhan. Tapi marilah dalam keadaan apapun, kita tetap setia dan memuji Tuhan. Pada ibadah ini kita bersama-sama menaikkan kidung pujian dari kidung jemaat nomor 4, bait pertama dan kedua. Hai manusia. Yang mengingatkan kita untuk kita tetap menyembah Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Kita menyanyikan syukur itu kita nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti yang tertulis pada hukum kasih yang diberikan Tuhan kepada kita, marilah bersama-sama pada ibadah Minggu Advent ini kita terima kembali hukum kasih ini sebagai pengingat hidup kita, supaya kita tetap setia di jalannya. Demikian hukum kasih dari Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian Bapak, Ibu, Saudara terkasih, hukum kasih dari Tuhan kiranya dapat kita terima dan kiranya menjadi pedoman dalam kehidupan kita setiap hari. Kita diingatkan untuk berbagi kasih kepada sesama kita. Tentunya sesama tidak hanya sama golongan, tidak hanya sama keluarga, tidak hanya sama agama, tetapi sesama adalah semua makhluk ciptaan Tuhan. Tapi marilah kita juga mengingat akan segala kelemahan kita. Ketika diri ini tidak mampu secara sempurna untuk menjalankan hukum kasih tersebut, sama-sama kita akan menyesali segala kekurangan kita di hadapan Tuhan. Ujian penyesalan kidung jemaat nomor 39 bait 1 dan 2.
Hanya dalam rahmat Tuhan kita selamat. Hanya dalam genggaman tangan Tuhan kita dapat berlindung dari segala goda dan dosa. Tuhan juga memberikan kepada kita, bagi kita jemaat yang dengan sungguh-sungguh, dengan tulus mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan memberikan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Demikian berita anugerah dari Tuhan terambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-10. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Kita juga akan menerima petunjuk hidup baru dari Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-11. Demikian petunjuk baru dari Tuhan. Seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di bangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Kita menyadari bahwa kita adalah domba Allah yang selalu dijaga dan dirawat oleh Tuhan. Maka dari itu bersama-sama kita menyatakan kesanggupan kita atas perintah dan tuntunan Tuhan. Kidung pujian kesanggupan, kidung jemaat nomor 66, bait 1 dan 2.
Saya hendak. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah, Tuhan sumber pertolongan dan hidup kami. Kami datang mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Berkat kesehatan, berkat kecukupan di dalam kami menjalani hidup kami setiap hari, berkat kebahagiaan, itu semua Tuhan Engkau berikan kepada kami yang berdosa ini. Pada minggu Advent yang kedua tahun 2020 ini ya Tuhan, kami menyadari akan segala kesulitan yang kami hadapi di masa pandemi ini. Ketika kami harus belajar tentang tata cara, ketika kami harus belajar bagaimana kami menyambut-Mu. Secara manusiawi kami menyadari sungguh berat ya Tuhan. Tetapi di sisi lain kami juga meyakini bahwa Engkau akan memberikan pertolongan kepada kami, sehingga kami dapat menerima. Dan kami meyakini bahwa semua yang terjadi ini adalah karena kasih-Mu kami dapat menjalaninya. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu di GKJ Plaur ini. Dengan segala hidup dan kehidupan kami, kami serahkan kehidupan jemaat di tempat ini Tuhan ke dalam genggaman tangan kasih-Mu. Apa yang menjadi kebutuhan setiap jemaat Engkau yang mengetahui dan mencukupkan. Program-program jemaat gereja, Engkau juga mengulurkan tangan untuk memampukan kami. Terkhusus kami serahkan dalam doa ini ya Tuhan, program pemanggilan pendeta yang kedua. Karena kami sadar bahwa setiap kami tentu banyak kekurangan. Seringkali kami mengandalkan egois kami. Engkau akan menolong dan memberkati setiap panitia pemanggilan. Engkau juga memberkati majelis gereja. Engkau juga memberkati calon yang sudah terpilih. Terlebih-lebih Engkau akan memberkati dan menyertai setiap jemaat yang mendukung di dalam hidupnya program pemanggilan pendeta ini. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami terkasih yang saat ini sedang mengalami penyakit dalam tubuhnya. Kuasa-Mu yang besar akan memberikan kesehatan bagi saudara-saudara kami ini. Juga saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan, Engkau juga akan menolong ya Tuhan, meyakinkan bahwa kesembuhan akan ada pada saudara-saudara kami ini. Kami serahkan kehidupan kami dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terkhusus untuk simbah-simbah kami yang tata kehidupannya dibatasi dengan sangat. Karena kami sadar simbah-simbah kami rentan mudah tertular virus ini. Ketika simbah-simbah kami dibatasi waktu untuk berkumpul, dibatasi dalam waktu untuk bergaul dengan tetangga ataupun siapapun itu. Tentu Tuhan, bukan perkara yang mudah untuk kakek nenek simbah-simbah kami ini.
Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang akan memampukan, Engkau yang akan menguatkan simbah-simbah kami ini ya Tuhan, sehingga tetap setia kepadamu dan tetap bersukacita dalam segala hal. Anak-anak kami yang harus belajar dari rumah masing-masing, juga Engkau memberkati dan menguatkan. Bapak Ibu, saudara dewasa yang harus bekerja, mencari nafkah untuk kecukupan kebutuhan keluarga, Engkau juga berikan kesehatan, Engkau juga berikan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan berbangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Ketika kami menangis mendengar berita saudara kami terkasih yang ada di Poso, Sigi, menjadi korban pembunuhan oleh sesamanya. Kami tergerak dalam doa untuk mendukung kekuatan keluarga yang ditinggalkan. Kamu juga mendukung doa untuk setiap petugas polisi ataupun TNI yang menjaga keamanan, mengejar pelaku teroris. Tuhan, karena Engkau saja Tuhan, kekuatan ada pada saudara-saudara kami ini. Sungguh Tuhan, kami melihat contoh yang tidak baik, tapi mampukan kami ya Tuhan untuk terus setia berada di jalan-Mu. Untuk kami saling mendukung di dalam kehidupan berbangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga telah memberkati pemerintahan bangsa Indonesia ini di dalam menghadapi masa-masa sulit, di dalam menghadapi masa-masa pandemi, di dalam menghadapi setiap perkara yang tidak mudah. Mampukan kami untuk setia mendukung, mampukan kami untuk setia dapat merawat kehidupan kesatuan kami. Inilah Tuhan seru doa kami. Dengan penuh kesadaran diri kami juga mengakui bahwa kami masih banyak sekali dosa dan kesalahan. Maka dari itu kami mohon ampun hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Inilah Tuhan seruan doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena berkat-berkat-Nya melimpah dalam hidupan kita. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan. Roma 11 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan dasar firman Tuhan, kita mengumpulkan persembahan. Pengumpulan persembahan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 302. Bait yang pertama sampai secukupnya.
Bersama-sama kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Begitu banyak kasih dan berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua itu. Ucapan syukur kami pada saat ini terwujud dalam persembahan yang telah kami kumpulkan. Kami serahkan persembahan ini ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terimalah dan pakailah. Biarlah persembahan ini dapat menjadi sarana pemberitaan atas kasih-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami bersedia menyiapkan hati untuk menerima firman-Mu. Datanglah, bukalah pintu hati kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat kami terima dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, juga Engkau berikan kebijaksanaan. Inilah seruan kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menerima firman Tuhan pada ibadah Minggu Advent Natal yang kedua pada tahun 2020 ini. Bacaan leksionari terambil dari yang pertama, Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Mazmur tanggapan dari Mazmur 85 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 8 sampai 13. Bacaan yang kedua terambil dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15. Bacaan terakhir dari Injil saya akan membacakan terambil dari Injil Markus 1 ayat 1 sampai 8. Monggo bersama-sama yang membawa Alkitab dari rumah masing-masing ataupun membuka dari Alkitab elektronik, saya persilahkan. Injil Markus 1 ayat 1 sampai 8. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus.
Demikian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berbahagialah kita jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Nya, merenungkannya dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kita sudah masuk pada masa Advent Natal yang kedua tahun 2020. Pertanyaan sederhana dari saya sebelum kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Apa yang sudah Bapak Ibu persiapan di rumah masing-masing untuk menyambut kelahiran Tuhan? Apa yang sudah Bapak Ibu persiapkan di rumah masing-masing untuk menyambut Tuhan? Wah Pak, ya urung secawis no. Wong biasane persiapan iku nek gereja. Wah nggih Pak. Menawi pun mlebet November, akhir November, biasanya pun enten panitia Natal. Pertanyaan saya yang pertama tadi, monggo direnungkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karena Sinode GKJ mengambil tema yang menarik, yaitu persiapan. Persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Sampai di situ. Tetapi ketika ini mau dilanjut, persiapan menyambut kedatangan Tuhan di masa pandemi. Ini yang menarik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tentu berbeda ketika kita menyiapkan sesuatu yang tidak biasa, yang berbeda dengan keadaan yang sudah kita alami bertahun-tahun. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin Bapak Ibu di rumah masing-masing saat ini dalam ibadah minggu ini, mungkin dapat melihat dalam rekaman ini juga, ada pohon Natal, ada lilin yang dinyalakan. Ada pohon Natal di tangan kiri saya, dihias sebegitu menarik oleh beberapa jemaat. Ada juga lilin di bawah ya, yang saya tunjukkan di tangan kanan ini, ada 2 lilin. Mengartikan juga sebuah persiapan terang yang terus kita jaga di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, bacaan yang ingin saya angkat sebenarnya hampir dari semuanya yang dari leksionari. Karena ketika saya menyampaikan bacaan leksionari, saya pribadi berharap Bapak Ibu membuka di rumah masing-masing. Yang pertama Yesaya 40 ayat 1-11. Cerita ini juga cerita pengulangan akan karya Allah kepada bangsa Israel. Di mana Allah memberikan pembebasan atau kemerdekaan bangsa Israel kembali ke Kanaan dari pembuangan di tanah Babel. Pengulangan apa? Pengulangan cerita ketika Tuhan juga mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Artinya apa? Artinya adalah dalam cerita leksionari ini, ternyata kasih Tuhan itu tetap nyata dalam keadaan apapun. Cuma yang menjadi pertanyaan adalah, kita tidak tahu kapan akan datang waktu Tuhan. Sama ketika bangsa Israel itu dalam masa pembuangan, mereka tidak tahu kapan toh aku akan kembali ke tanahku.
Kenapa aku harus dibuang di tanah Babel dan lain-lain? Nah, ini yang pertama. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang persiapan. Saya ingat pertanyaan sederhana begini. Kalau sudah masuk musim hujan, gitu, ini kan sudah masuk musim hujan. Seringkali ketika kita berpergian, entah kemana begitu, tiba-tiba hujan turun. Kembali saya bertanya, kira-kira ketika di tengah jalan Bapak Ibu itu tiba-tiba hujan deras, respon pertama Bapak Ibu itu bagaimana? Ini bagi yang naik motor maksudnya, ataupun berjalan kaki, ataupun naik sepeda ontel. Respon pertama apa? Jalan ke Solo, di tengah jalan, bres, respon pertama apa? Ngerem, dadak minggir, apa dadak misuh sih, asem aku nganggo mantol. Kinten-kinten nak menawi enten sing senyum di rumah biasanya sok ngono iki. Wah, asem ya ora nggo mantol iki. Malah sok-sok nggih niki mungkin hanya beberapa kali. Malah terkadang itu kita menyalahkan hujan nih. Betul nggak? Kayak kelihatannya mungkin ada dari kita. Sing disalahke ora awake dhewe malah udan nih. Wah, ngopo dadak udan? Ngapa ranjenane awake dhewe? Ngopo aku ora nggo mantel moyo pokoke gitu. Enggak mungkin orang itu menyalahkan diri sendiri atau merendahkan diri sendiri. Sing disalahke wong liya sik, dalam arti ini malah hujan. Makanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin bercerita tentang hujan itu hanya sederhana. Bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan diri menghadapi musim penghujan saja, itu salah kaprah. Itu hanya mempersiapkan kita masuk dalam musim penghujan. Lah, di dalam menyambut Tuhan, apalagi ketika ini tak lanjutkan di masa pandemi, tentunya ada dua hal yang menarik. Satu, persiapan secara harafiah. Harafiahnya apa? Oh, ketika saya tanya tadi, apa sih yang sudah dipersiapkan Bapak Ibu di rumah? Oh, di rumah saya itu sudah menata pohon Natal seperti di gereja. Oh, Natal nanti kan tidak bisa di gereja Pak Pendeta. Aku juga mau bukan mengundang, anakku pulang ya tidak akan mengundang, tapi aku mempersiapkan makanan. Oh, karena Natal nanti di rumah kami masing-masing kami tidak boleh mengundang. Oh, berarti aku harus bagus dekorasinya, tak bagus-bagus maksudnya ditata yang menarik. Itu pertama persiapannya. Yang kedua adalah batiniah. Nah, persiapan batiniah inilah yang akan kita teladani dari cerita Yohanes Pembaptis. Jadi dua-duanya penting ya. Satu, persiapan lahiriah. Bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan sesuatu di rumah masing-masing untuk menyambut Natal di masa pandemi. Yang kedua, persiapan lahiriah atau batiniah, maaf. Bapak Ibu, ketika kita tahu mendengar bahwa Yohanes Pembaptis adalah seseorang yang dipilih Tuhan untuk membuka jalan bagi Yesus yang akan datang sebagai Mesias. Yang pertama, kita melihat teladan dari Yohanes Pembaptis. Ketika dia berseru-seru di padang gurun, ibarat kata, dahulu tentu tidak mudah untuk dipercaya orang. Apalagi dia berteriak-teriak enggak jelas di tengah gurun. Pertama itu, kesederhanaan. Dia tidak mementingkan di mana dia akan memberitakan firman Tuhan, tetapi buat gaco pancal. Kalau ibaratnya sekarang begini. Oh, aku ora peduli. Yang penting aku dapat perintah dari Tuhan, aku akan memberitakan firman Tuhan walaupun harus di gurun. Walaupun aku harus berteriak-teriak. Kesederhanaan yang kedua adalah pakaian yang dipakai. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ini juga membuktikan bahwa Yohanes Pembaptis itu bukan orang yang mementingkan bahwa aku harus enak, pakaianku bagus, makananku enak. Tetapi dia sederhana, yang diutamakan adalah tugas dan panggilannya. Yang kedua itu. Yang ketiga, Yohanes Pembaptis itu merendahkan dirinya. Dia tidak ingin sombong ketika dia sudah membuka jalan.
dia mempersilahkan Yesus atau mempersilahkan orang-orang, aku membaptis engkau dengan air. Bahkan Yohanes menceritakan yang akan datang nanti membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Intinya apa Bapak Ibu? Seringkali orang ketika sudah bekerja itu ketika enggak dihormati dia akan marah. Ketika dikucilkan dia akan marah. Tapi mari belajar, ternyata persiapan hati di dalam menyambut Tuhan itu begitu. Yo nak kur dilarani, bukan kur ya. Ketika kita disakiti, bagaimana kita bisa tetap sadar bahwa oh aku tugasku cuma ini. Ora perkara aku engko diajeni wong. Nah itulah yang menjadi teladan persiapan batin kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang persiapan menyambut kedatangan Tuhan seringkali kita sudah hadapi. Tetapi saya pribadi mengingatkan, mengajak bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Tuhan di masa pandemi ini. Yakinilah walaupun Bapak Ibu menyambut Tuhan di rumah masing-masing, Tuhan mengetahui itu. Saya menutup dengan cerita begini Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu saya sharing dengan teman pendeta. Dia mengatakan begini, Mas, Natalan di tempatmu bagaimana? Saya menjawab, oh begini Mas, Natalan di tempat saya itu tidak ada perayaan di gereja, tetapi perayaan dipersilahkan di rumah masing-masing. Oke, ya sama dengan di tempat gereja saya, gerejaku. Yang kedua, Mas kira-kira apakah benar masa pandemi ini membuat semua jemaat itu sedih, kacau? Ada enggak 0, berapa persen masa pandemi ini malah membangkitkan rasa iman dia kepada Tuhan? Aku jawab ya bingung. Apa ya ono, kabeh susah. Sedikit dia menceritakan begini. Ada Mas. Contohnya apa? Kayak lo Mas, pemuda-pemuda jemaat yang ora sregep nek gereja. Iso-iso dadi sregep. Lah kok ngapa? Lah setiap ibadah di rumahnya dia perkewuh nak ora ibadah karo bapak ibuke. Akhirnya ya dia tetap ibadah. Dan mandang wis ibadah malah sregep. Malah ngoyak-oyak nak Natalan ayo disiapke iki, disiapke nek ngomah. Bapak Ibu, cerita saya terakhir mengingatkan pada Bapak Ibu yang terkasih bahwa masa pandemi ini mari kita maknai sebagai bagian dari karya Allah yang harus kita hadapi. Jangan mengeluh terus-menerusan. Tetapi mari apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Mari mempersiapkan diri. Batin menyambut Tuhan karena itu lebih penting dengan meneladani cara hidup Yohanes Pembaptis. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya kekuatan dari Tuhan yang memampukan Bapak Ibu menyambut kedatangan Tuhan di masa pandemi ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengambil waktu hening. Kita merasakan kasih Allah secara pribadi. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan. Ketika kami harus mempersiapkan menyambut kedatangan-Mu, kami harus mempersiapkan batiniah kami dengan cara hidup yang sederhana, cara hidup yang tidak mementingkan ego kami, cara hidup yang sabar, tidak mudah sakit hati. Termasuk juga di dalam masa pandemi ini Tuhan, mampukan kami untuk menyambut kedatangan-Mu, walaupun kami harus merayakan kelahiran-Mu di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tahu dan Engkau hadir dalam setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama kita akan menutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama bersiap diri menjadi utusan Tuhan. Kita nyatakan kesanggupan kita menjadi utusan Tuhan melalui kidung pengutusan, kidung jemaat nomor 341, bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat dimohon berdiri. Bersama-sama dengan jemaat dimanapun berada, kita memperbarui iman kepercayaan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan,
Dengan damai sejahtera Allah, kita dapat menjadi saksi-saksinya dimanapun kita berada. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warta jemaat yang terakhir adalah hal perjamuan kudus. Pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus di kelompok atau keluarga masing-masing. Untuk itu, Bapak, Ibu, atau warga dewasa dimohon untuk ikut dalam perjamuan dan dimohon untuk mempersiapkan diri atau secara pribadi.